Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki laut yang luas, yaitu lebih kurang 5,6 juta kilometer dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer dan berbagai potensi sumber daya, terutama perikanan laut yang cukup besar. Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas dan kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Untuk landas kontinen negara Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan zona ekonomi eksklusif atau yang disebut ZEE sejauh 200 mil dari garis dasar laut. Hal tersebut tidak terlepas dari semakin meningkatnya aktivitas pelayaran di wilayah perairan Indonesia, khususnya di laut teritorial. Peningkatan intensitas pelayaran, sebagian diantaranya kapal barang dan penangkapan ikan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan laut. Selain itu, Indonesia masih banyak mengalami sengketa perbatasan dengan negara tetangga. Untuk itu, diperlukan peraturan yang baku mengenai hukum laut Indonesia, khususnya di laut teritorial yang sering dilalui oleh kapal asing dan banyak menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan negara tetangga. Kurang seriusnya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa perbatasan mengenai laut teritorial telah banyak menyebabkan lepasnya wilayah laut teritorial dari pangkuan negara Indonesia. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap laut teritorial di wilayah Indonesia telah banyak menyebabkan hilangnya kekayaan alam. Untuk itu, diperlukan peraturan yang baku mengenai hukum laut Indonesia, khususnya di laut teritorial yang sering dilalui oleh kapal asing dan banyak menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan negara tetangga. Kurang seriusnya pemerintah dalam menyelesaikan sengketa perbatasan mengenai laut teritorial telah banyak menyebabkan lepasnya wilayah laut teritorial dari pangkuan negara Indonesia. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap laut teritorial di wilayah Indonesia telah menyebabkan hilangnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, terutama potensi perikanan yang banyak dicuri nelayan asing. Konsep laut teritorial muncul karena kebutuhan untuk menumpas pembajakan dan untuk mempromosikan pelayaran dan perdagangan antar negara. Prinsip ini mengizinkan negara untuk memperluas yurisdiksinya melebihi batas wilayah pantainya untuk alasan keamanan. Secara konseptual, laut teritorial merupakan perluasan dari wilayah teritorial darat. Sejak Konferensi Den Haag 1930, kemudian Konferensi Hukum Laut 1958. Negara-negara pantai mendukung rencana untuk konsep laut teritorial ditetapkan dalam doktrin hukum laut. Kemudian, ketentuan laut teritorial dikodifikasikan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 UNCLOS. UNCLOS mengizinkan negara pantai untuk menikmati yurisdiksi eksklusif atas tanah dan lapisan tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut diukur dari garis dasar sepanjang pantai yang mengelilingi negara tersebut. Pengertian laut teritorial menurut hukum laut internasional maupun nasional adalah sebagai berikut. Menurut UNCLOS, laut teritorial adalah garis-garis dasar, garis pangkal yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Didefinisikan sebagai laut wilayah yang terletak di sisi luar dari garis pangkal. Yang dimaksud dengan garis dasar di sini adalah garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut.
Negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, di mana dalam pelaksanaannya kedaulatan atas laut teritorial ini tunduk pada ketentuan hukum internasional.